Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 57. Bab 291 maju ke 7 bintang, ujian terakhir. Xiao Yan duduk bersila di tempat tidur. Pada saat ini, energi alami di dalam ruangan berfluktuasi dengan sangat kuat. Banyak riak energi yang terlihat dengan mata telanjang melonjak dan bergulir dari dalam tubuh Xiao Yan. Pakaiannya membengkak sampai menggembung. Di wajah suramnya, cahaya hijau samar terlihat sebagian. Saat energi alam sekitarnya dituangkan ke dalam tubuh Xiao Yan, gelombang demi gelombang, cahaya hijau di wajahnya juga semakin pekat. Pada akhirnya, cahaya berwarna hijau hampir menutupi seluruh wajahnya. Kekuatan di dalam tubuhnya juga meningkat secara bertahap. Ketika gaya yang naik mencapai tingkat tertentu, energi yang berfluktuasi di sekitarnya tiba-tiba berhenti tiba-tiba. Baju bengkak di tubuh Xiao Yan tampak kaku dan tidak bergerak lagi. Jeda yang aneh dan hening ini berlanjut selama hampir 10 detik. Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat, tiba-tiba membukanya. Api berwarna hijau langsung berguling dan melonjak sebelumnya dan menghilang dengan cepat. Cahaya yang kuat tiba-tiba keluar dari dalam matanya yang gelap. Dengan tubuhnya mempertahankan mode pelatihannya, Xiao Yan membuka mulutnya. Udara keruh berwarna agak hitam dimuntahkan. Udara hitam melingkari ke atas. Apapun yang menyentuhnya benar-benar terkorosi. Itu terus naik hingga menimbulkan korosi pada lubang kecil di atap sebelum akhirnya secara bertahap berubah menjadi ketiadaan di bawah sinar matahari. Setelah menghembuskan nafas keruh, cahaya sengit di mata Xiao Yan juga diam-diam mundur. Pakaian yang kaku sekali lagi menjadi lembut saat mereka dekat dengan kulit Xiao Yan. Kekuatan luar biasa yang tersisa di dalam ruangan juga ditarik ke dalam tubuhnya. 7 bintang Gausi. Saat dia dengan lembut mengencangkan tinjunya, perasaan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan menyebabkan Xiao Yan menjadi sedikit mabuk. Meskipun dia tahu bahwa menurut kecepatan dia maju dari sebelumnya, dia cepat atau lambat akan naik ke level bintang 7. Namun, dia tidak menyangka bahwa hanya dengan menyerap racun panas, dinalan Ji 3 kali sudah cukup baginya untuk menaikkan level. Energi dalam tubuh Do Uang sangat besar dan melonjak. Aku hanya menyerapnya 3 kali, tapi energinya cukup untuk membuatku menaikkan level. Xiao Yan bergumam pelan. Tubuhnya berputar dengan aneh. Mendengar gelombang suara retakan tulang yang jernih dari dalam tubuhnya, dia tidak bisa menahan senyum puas. Transaksi ini sepertinya merupakan penawaran yang bagus. Xiao Yan meletakkan kedua telapak tangannya di tempat tidur dan menggunakan sedikit energi. Tubuhnya terangkat dengan luas. Setelah itu, dia jungkir balik di udara dan mendarat dengan lembut di tanah. Dia bertepuk tangan, melihat sekeliling dan bergumam dengan cemberut. Kenapa dia masih belum kembali? Xiao Yan merenung sejenak dan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya karena usaha yang sia-sia. Dia kemudian membuka pintu dan keluar. Besok adalah saat Grand Meeting akan dimulai. Dia perlu pergi ke asosiasi untuk menanyakan tentang berbagai jenis kompetisi di Grand Meeting dan metode tes yang dilakukan sekarang atau dia akan memulai dengan langkah yang salah. Setelah keluar dari penginapan, Xiao Yan berdiri di jalan dan melihat sekelilingnya. Dia kemudian mengangkat langkahnya dan berjalan menuju gedung asosiasi alkemis yang menjulang tinggi di mana orang setidaknya bisa melihat sudutnya dari jauh. Selama berjalan di sana, Xiao Yan tercengang saat menyadari bahwa beberapa jalan utama di kota sudah memiliki unit ksatria bersenjata lengkap yang berpatroli. Jelas, ini karena Grand Meeting alkemis yang akan segera dimulai. Lagi pula, jika keributan terjadi pada pertemuan besar seperti itu akan memiliki banyak dampak besar yang berbeda bagi kekaisaran. Oleh karena itu, keluarga kekaisaran perlu mencegah kemungkinan seperti itu. Catatan, ya, ksatria. Orang dengan kuda dan baju besi dan bukan kavaleri, tentara. Koreksi saya jika salah tapi cukup yakin satu-satunya kata untuk mereka adalah ksatria. Setelah perlahan berjalan melewati beberapa jalan lebar, asosiasi alkemis besar akhirnya muncul di hadapan Xiao Yan. Mengamati pintu masuk yang bahkan lebih padat dibandingkan dengan 2 hari lalu, dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Tampaknya ada banyak alkemis yang ingin mengungkapkan kehebatan mereka di Grand Meeting ini. Dengan kedua tangan di belakang punggungnya, Xiao Yan perlahan menyilangkan langkahnya dan memasuki asosiasi.
Dia membalikkan langkahnya dan menerobos kerumunan manusia. Dia baru saja mengikuti arus manusia dan memasuki pergaulan ketika gangguan terjadi tidak jauh di belakangnya. Tatapan sekitarnya terlempar. Aliran manusia di depan telah berhenti masuk dan Xiao Yan dicolokkan di tengah. Dia tak berdaya menghela nafas, sedikit mengernyit dan menoleh untuk melihat sumber keributan. Sumber keributan itu adalah kereta kuda yang memiliki aura mulia yang agung. Di depan kereta kuda, ada 2 ekor kuda yang memiliki rambut seputih salju tanpa sedikit pun kotoran yang dengan tenang menariknya. Seekor binatang aneh yang memiliki api berwarna biru yang muncul dari tubuhnya digambar di atas brokat kuning keemasan yang mengelilingi kereta kuda. Binatang aneh itu berukuran besar dan memiliki penampilan yang ganas, memancarkan perasaan yang samar-samar akan membuat takut hati orang-orang yang melihatnya. Lambang kekaisaran, menatap lambang binatang aneh yang namanya lolos, Xiao Yan bergumam lembut. Sebagai warga kekaisaran Mahajia, dia mampu mengidentifikasi lambang kekaisaran Jiama. Di sekitar kereta kuda, ada lebih dari 10 orang yang seluruhnya terbungkus jubah hitam yang menyertainya. Tatapan Xiao Yan menyapu orang-orang berjubah hitam ini dan matanya menyusut. Dari indranya, 10 lebih orang berjubah hitam ini benar-benar memberinya perasaan bahaya. Benar-benar layak menjadi keluarga kekaisaran Jiama. Kekuatannya benar-benar tidak bisa diremehkan. Xiao Yan berseru sedikit di dalam hatinya saat tatapannya terlempar ke tempat tirai kereta berada. Seseorang berjubah hitam melangkah maju dan dengan hormat mengangkat tirai kereta. Ketika orang berjubah hitam melakukan ini, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan orang-orang berjubah hitam lainnya sudah dengan cepat membentuk lingkaran yang stabil selama sedikit gerakan, menjaga kereta kuda di tengah mereka. Pada saat yang sama, banyak tatapan yang setajam elang melesat keluar dari orang-orang berjubah hitam saat mereka menyapu maju mundur di depan kerumunan manusia yang padat di sekitarnya. Di bawah pengawasan orang-orang di sekitarnya, giok putih salju seperti tangan halus terulur dari gerbong. Itu dengan anggun memegang pegangan pintu kereta. Setelah itu, sosok cantik perlahan keluar dan muncul di hadapan semua orang. Orang yang muncul mengenakan gaun berwarna ungu yang memiliki garis-garis berwarna perak tertanam di dalamnya. Penampilannya yang indah, di bawah pengaruh keluarga kaisar, samar-samar merembes keluar dari sosok bangsawan yang merupakan hak kesulungannya. Sabuk berwarna ungu dikenakan di pinggangnya yang sempit dan halus, menampilkan pinggang kecilnya dengan jelas dan tajam. Umurnya tampaknya tidak terlalu tua, tampak mirip dengan Xiao Yan sebelum dia mengubah penampilannya. Wajah cantiknya mengandung senyuman, tampil anggun dan tenang. Namun, setiap kali tatapannya menyapu sekeliling, Xiao Yan dapat menemukan bahwa wanita muda yang terlihat sangat anggun ini memiliki senyum aneh dan aneh yang melintas di matanya yang berair. Jelas, ini berbeda dari permukaan yang dia tunjukkan yang sepertinya menyukai ketenangan. Seorang wanita benar-benar tidak bisa dinilai dari penampilannya, Xiao Yan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia menarik pandangannya dan tidak lagi melihat wanita muda yang sangat luar biasa ini. Cek-cek, sungguh gadis yang cantik. Menyaksikan wanita muda yang muncul, gelombang sorak-sorai segera meletus dari kerumunan manusia di sekitarnya. Sejumlah tatapan panas dilemparkan dengan cepat. Meskipun status wanita itu sangat mulia, tampaknya tidak pantas untuk memanfaatkan kerumunan besar dan membiarkan mata mereka menjadi sedikit kurang ajar. Hehe, ini adalah putri kecil dalam keluarga kekaisaran Mahajia. Saya mendengar bahwa gurunya adalah wakil ketua Grandmaster Kiemi-er. Karena dia telah muncul di sini kali ini, kupikir dia pasti datang karena pertemuan besar alkemis. Ada cukup banyak individu yang mendapat informasi baik dalam kerumunan manusia yang berhasil mengidentifikasi wanita muda itu setelah melihat penampilannya. Dia tampaknya tidak setua itu, namun dia benar-benar di sini untuk bersaing di Grand Meeting. Bakat pemurnian putri kecil adalah sesuatu yang bahkan ketua puji tanpa henti. Jangan hanya melihat usianya yang masih muda. Saya telah mendengar bahwa setengah tahun yang lalu, dia sudah melangkah menjadi alkemis tingkat 3. Mendengar ini, langsung ada keributan di kerumunan di sekitarnya. Beberapa alkemis paruh baya yang lebih tua mengangkat tangan mereka dengan wajah agak merah dan menutupi lencana tingkat di dada mereka dengan rasa malu. Terjepit di tengah kerumunan manusia, Xiao Yan mendengar percakapan orang-orang ini dan kejutan melintas di wajahnya.
Dia sekali lagi mengalihkan pandangannya ke wanita muda berpakaian ungu yang sedang berjalan ke asosiasi dengan dukungan dari orang berjubah hitam. Dia berkata dengan tenang di dalam hatinya. Memang, selalu ada seseorang yang lebih baik. Sungguh tak terduga bahwa wanita muda yang tampak begitu lemah ini sebenarnya adalah alkemis tingkat 3. Meskipun Xiao Yan terkejut di dalam hatinya, Xiao Yan tidak merasa bahwa ini sangat tidak terduga. Dengan fondasi yang kaya dari kerajaan Jiama Empire, selama putri kecil ini memiliki bakat dasar yang dibutuhkan untuk menjadi seorang alkemis, mereka dapat menggunakan bahan-bahan yang dapat ditumpuk menjadi pegunungan untuk dengan mudah membangunnya menjadi seorang alkemis tingkat tinggi. Terlebih lagi, dari kelihatannya, bakat putri kecil ini untuk memurnikan obat cukup bagus. Oleh karena itu, pencapaian seperti itu sesuai dengan harapan. Di bawah perlindungan sekelompok orang berjubah hitam yang tubuhnya diselimuti oleh aura gelap dan dingin, wanita muda berpakaian ungu itu melewati kerumunan manusia tanpa menemui halangan. Setelah itu, dia masuk ke asosiasi alkemis. Saat punggung wanita muda yang tampak anggun menghilang dari pandangannya, Xiao Yan mengangkat bahu dan sedikit memutar tubuhnya. Seperti danau, dia melewati kerumunan manusia di sekitarnya tanpa meninggalkan jejak saat dia dengan cepat melompat ke bagian dalam asosiasi. Setelah menyingkirkan lapisan terakhir aliran manusia, area sekitarnya akhirnya menjadi luas. Dia memandangi aula yang luas dan menghembuskan nafas panjang. Menyeka keringat di dahinya, Xiao Yan berjalan menuju area barat aula seolah-olah dia telah berjalan ke sana berkali-kali. Kedua penjaga dari terakhir kali masih hadir di pintu masuk ke area barat. Ketika mereka melihat Xiao Yan tiba, mereka tidak menghentikannya seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Setelah membungkuk dan menyapanya, mereka tidak mengganggunya saat dia masuk. Melihat situasi ini, tampaknya Aotuo sudah memberi mereka instruksi khusus untuk Xiao Yan. Melihat para penjaga tidak menghentikannya, Xiao Yan dengan senang hati menyelamatkan beberapa masalah. Dia berjalan ke koridor dan perlahan menaiki tangga. Akhirnya, dia berhenti di luar kamar Aotuo dari terakhir kali. Dia mengetuk pintu pelan-pelan, menunggu suara Aotuo dari dalam sebelum mendorongnya terbuka dan masuk. Hanya Aotuo yang duduk di ruangan itu. Pada saat itu, dia sedang memperhatikan Xiao Yan yang masuk sambil tersenyum. Sobat kecil, kamu cukup tepat waktu. Xiao Yan tersenyum dan duduk di kursi di samping Aotuo. Dia mengangkat cangkir teh dan menyesapnya sambil tertawa. Haha, saya tidak akan mengatakan hal yang tidak perlu. Tujuan saya datang ke sini kali ini adalah untuk menanyakan tentang format kompetisi. Apakah itu dilakukan dengan undian atau dengan cara lain? Catatan, undian lot, ada satu orang acak yang naik pada satu waktu. Banyak sekali kompetitor yang ikut kompetisi. Jika kompetisi mengandalkan undian satu persatu, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Aotuo menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Jarinya menggambar persegi panjang yang sangat besar di permukaan meja sambil melanjutkan dengan senyuman di wajahnya. Semua alkemis dalam kompetisi akan berpartisipasi pada saat yang sama di platform besar. Di sana, Anda akan memiliki beberapa putaran dan persyaratan untuk kompetisi secara bertahap akan menjadi lebih sulit. Ketika saatnya tiba, itu akan seperti saringan menyaring partikel-partikel pasir, dengan cepat menghilangkan partikel-partikel yang tidak memenuhi syarat. Mereka yang mampu bertahan paling lama adalah yang terbaik di antara para peserta. Siapapun yang mampu tampil menonjol di antara yang terbaik, akan menjadi pemenang terakhir. Oh, Xiao Yan menganggukkan kepalanya sedikit. Adegan ratusan atau ribuan alkemis mengangkat api mereka dan memurnikan obat di platform yang sama pasti sangat spektakuler. Hehe, kamu benar-benar ingin melihat pemandangan seperti itu, bukan? Jangan takut jika saatnya tiba. Dulu, saat pertama kali berpartisipasi, saya juga kaget. Grandmaster Aotuo tertawa, sepertinya tahu apa yang dipikirkan Xiao Yan. Tepat sekali. Ada daftar nama di sini. Mengapa Anda tidak melihatnya? Ini semua adalah pesaing dengan kemampuan hebat yang akan berpartisipasi dalam Grand Meeting ini. Aotuo mengambil gulungan kertas dari meja dan menyerahkannya pada Xiao Yan. Dia segera menambahkan. Ini adalah dokumen internal. Menurut aturan, saya tidak bisa membocorkannya ke orang lain. Xiao Yan agak penasaran saat menerima gulungan kertas itu. Dia tersenyum dan mengangguk saat dia perlahan-lahan membukanya.
Nama panjang memiliki setidaknya 20-30 orang dengan kemampuan yang tidak buruk. Xiao Yan menyapu pandangannya ke atasnya dan alisnya tiba-tiba terangkat. Dia menyadari bahwa Liu Ling sebenarnya ada di daftar nama dan itu sangat dekat dengan puncak. Jelas, nama penerus Raja Pil bukanlah hanya sesuatu yang diperoleh dari membual. Putri kecil ini pasti yang berasal dari keluarga kekaisaran, kan? Xiao Yan menunjuk putri kecil yang menduduki peringkat kelima dan bertanya. Iya, apakah kamu pernah melihatnya? Aku baru saja melihatnya sebentar di pintu masuk. Aku tidak menyangka namanya begitu dekat dengan bagian depan. Xiao Yan tersenyum, merasa sedikit terkejut dengan peringkat itu. Jangan meremehkan gadis itu. Di bawah dukungan kekuatan keluarga kekaisaran, dia memiliki begitu banyak kartu tersembunyi yang akan membuat orang terpesona. Ao Tuo tersenyum dan mengingatkan. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia memeriksa informasi di daftar nama dengan hati-hati sebelum mengembalikannya ke Ao Tuo. Pesaingnya memang sangat kuat. Hanya menghitung alkemis tingkat 3, sudah ada 13 dari mereka. Ini memang sedikit merepotkan dan kamu hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk ini. Aku hanya bisa membantumu sebanyak ini. Ao Tuo mengangguk dan berkata tanpa daya. Xiao Yan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia bertanya. Apakah Grand Meeting akan dimulai besok? Apakah saya masih perlu melakukan sesuatu sekarang? Haha, memang, kamu masih perlu melakukan sesuatu. Anggap ini tes terakhir sebelum kompetisi. Orang luar tidak menjalani putaran tes ini tetapi para pesaing yang direkomendasikan oleh kami, kepala cabang, harus lulus putaran ini. Ini dapat dianggap sebagai semacam tes sebelumnya di mana asosiasi menilai kemampuan kami untuk memilih orang. Jika seseorang tidak dapat lulus tes ini, maka rekomendasi kami akan kehilangan efeknya. Ao Tuo berdiri, tersenyum dan berkata, ikuti saya. Di tempat ini, Anda akan dapat melihat beberapa lawan yang kuat di daftar nama. Iya. Xiao Yan menganggukkan kepalanya, berdiri dan mengikuti Ao Tuo. Mereka berdua berjalan keluar ruangan dan berjalan di sepanjang koridor yang sepi untuk beberapa saat. Begitu sampai di ujung, mereka membuka pintu di samping dan perlahan masuk. Cahaya yang kuat tiba-tiba melesat saat mereka berjalan melewati pintu, menyebabkan Xiao Yan tanpa sadar menyempitkan matanya. Dia akhirnya membukanya setelah dia beradaptasi dengan cahaya. Muncul di depan mereka adalah aula dalam yang luas yang didekorasi dengan gaya klasik. Saat ini, aula dalam memiliki beberapa orang yang berdiri berpasangan dan bertiga. Tatapan Xiao Yan menyapu orang-orang ini dan agak terkejut menemukan bahwa banyak dari orang-orang ini, yang tampak cukup muda, sebenarnya berada di level alkemis tingkat ketiga. Putri kecil kekaisaran yang dia lihat di pintu masuk utama beberapa waktu lalu juga ada di antara mereka. Tatapannya berputar sekali lagi dan dengan alis terangkat, akhirnya berhenti pada seorang pemuda tampan yang sedang berbicara dengan beberapa alkemis tingkat 3. Liu Ling. Mendengar suara pintu terbuka, semua orang di aula yang berbisik secara pribadi menghentikan percakapan mereka. Pandangan mereka beralih ke pintu. Ketika mereka melihat Xiao Yan masuk, mereka semua tertegun sejenak. Tatapan mereka kemudian mengarah ke lencana alkemis tingkat 2 di dadanya dan ekspresi mereka membawa ejekan. Putri kecil, yang sedang bersandar di dinding, dikelilingi oleh beberapa alkemis dengan cara yang mirip dengan bintang yang melengkung di sekitar bulan, juga melirik Xiao Yan. Namun, setelah dia melihat lencana tingkat di dadanya, dia benar-benar kehilangan minat. Dia dengan malas meregangkan tubuh dan lekuk tubuhnya menarik perhatian pria di sekitarnya. Tatapan Liu Ling dengan malas menatap Xiao Yan. Pintu masuk yang terakhir juga menyebabkan Liu Ling sedikit terkejut. Segera setelah ini, bagaimanapun, senyuman lembut gelap muncul di wajahnya, tampaknya menyembunyikan niat jahat. Xiao Yan sedikit menurunkan alisnya. Tatapan berbeda di aula besar tidak mempengaruhinya. Tangannya terkulai di depan lengan bajunya. Wajah acuh tak acuh itu seperti biksu tua. Namun, tawa dingin yang samar diam-diam muncul di dalam hatinya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 292 Pemurnian. Hei, Ao Tua, apakah kamu juga membawa seseorang? Selama suasana di aula sangat sunyi, tawa tua terdengar. Xiao Yan mengikuti suara itu dan mengalihkan pandangannya.
Dia menyadari bahwa ada beberapa orang tua yang mengenakan jubah alkemis berdiri dengan senyuman di platform tinggi yang diposisikan di sisi kiri aula. Suara dari sebelumnya datang dari salah satu pria tua berambut putih salju. Itu adalah wakil ketua asosiasi, Kiemier. Dia juga guru putri kecil. Aotuo tersenyum dan melambai kepada lelaki tua itu sebelum memiringkan kepalanya dan berbicara dengan Xiao Yan. Ah! Xiao Yan mengangguk sedikit. Abaikan saja mata orang-orang yang sombong ini. Mampu menjadi alkemis tingkat 3 pada usia seperti itu, bakat mereka tentu saja sangat luar biasa. Diharapkan mereka semua akan sedikit bangga. Mereka tidak akan memperhatikan mereka yang belum mencapai level mereka. Kebanyakan anak muda sekarang yang memiliki beberapa kemampuan seperti ini. Aotuo melirik orang-orang muda di aula itu, menepuk punggung Xiao Yan dan menghiburnya. Xiao Yan tersenyum, tapi tidak berbicara. Ikuti saya untuk bertemu orang-orang tua itu. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan hebat di dalam Kekaisaran Mahajia. Saat Aotuo berbicara, dia memimpin jalan menuju platform yang menjulang tinggi di samping. Xiao Yan ragu-ragu sejenak tetapi hanya bisa mengikuti. Aotuo dengan cepat menaiki platform tinggi itu. Dia tersenyum dan bercakap-cakap dengan orang-orang tua seusianya untuk beberapa waktu. Xiao Yan diam-diam berdiri di belakangnya dan tidak berinisiatif untuk melangkah maju dan menyapa mereka. Old Ao. Apakah ini pesaing yang mewakili kota Blackrock Anda kali ini? Setelah berbicara sambil tersenyum sebentar, lelaki tua dengan rambut berwarna putih salju itu tersenyum ketika dia melihat Xiao Yan berdiri di samping dan bertanya. Xiao Yan sedikit mengangkat pandangannya. Dia memandang pria tua ini yang jelas memiliki posisi yang cukup tinggi di asosiasi alkemis. Dia mengenakan jubah alkemis yang dibuat dengan sangat indah sementara wajahnya yang penuh keriput mengandung senyuman dan matanya yang sedikit menyipit terlihat tenang dan lembut. Pada satu pandangan, dia tampak seperti orang tua biasa tanpa aura yang terlalu istimewa, dengan pengecualian jubah panjang yang mewakili statusnya dan 4 riak berwarna perak yang memancarkan cahaya aneh di dadanya. Namun, lelaki tua biasa ini mengendalikan hampir setengah dari kekuatan asosiasi alkemis. Saat Xiao Yan menilai Kiemier, yang terakhir juga melakukan hal yang sama padanya. Penampilan biasa Xiao Yan juga tidak memiliki poin yang luar biasa. Satu-satunya hal yang menyebabkan Kiemier merasa sedikit aneh adalah ekspresi tenang dari pihak lain. Mampu mempertahankan sikap tak tergerak ini ketika diawasi oleh seorang alkemis tingkat 4 membutuhkan kekuatan mental yang sangat jarang terlihat di kalangan anak muda. Ah! Dia disebut Xiao Yan. Potensinya cukup besar. Aotuo tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia menoleh ke Xiao Yan dan sekali lagi membuat perkenalan. Ini adalah wakil ketua asosiasi, Grandmaster Kiemier. Senang bertemu denganmu, wakil ketua Kiemier. Xiao Yan tersenyum dan membungkuk dengan sopan pada Kiemier. Rekan kecil, saya harap Anda tidak menyebabkan rekomendasi Aotuo menjadi tidak valid. Jika tidak, itu benar-benar akan menyebabkan dia kehilangan semua wajah lamanya. Melihat lencana tingkat 2 di dada Xiao Yan, Kiemier tanpa daya menggelengkan kepalanya ke arah Aotuo di samping. Dalam kompetisi di level ini, seorang alkemis tingkat 2 akan mengalami kesulitan bahkan memasuki 20 besar. Saya percaya bahwa saya setidaknya akan bisa lulus ujian ini. Xiao Yan mengangkat bahunya dan berkata, adalah baik bahwa Anda memiliki kepercayaan diri. Namun, karena semua orang yang direkomendasikan oleh kepala cabang masing-masing memiliki kemampuan yang sedikit lebih kuat, oleh karena itu, tes internal ini juga akan mengalami kesulitan. Kiemier mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Aku akan melakukan yang terbaik. Sudah waktunya untuk memulai. Kita seharusnya tidak mengatakan omong kosong lagi. Kamu harus turun dulu. Ujian akan segera dimulai. Kiemier tersenyum dan berkata. Xiao Yan mengangguk, berbalik dan berjalan menuruni peron. Setelah itu, di depan semua tatapan orang-orang muda di aula, dia berjalan menuju sudut dan berdiri dengan tangan menggantung ke bawah. Ah, Aotua. Kota Blackrock Anda juga dianggap kota besar, bukan? Tidak mungkin Anda tidak dapat menemukan alkemis muda tingkat 3. Mengamati punggung Xiao Yan, Kiemier berbicara tanpa daya ke arah Aotuo di samping. Aku percaya padanya.
Dengan kedua tangannya dimasukkan ke dalam lengan bajunya yang luas, Ao Tuo berkata dengan senyum misterius. Ah, orang tua, jika tidak ada seorang pun dari pihak Anda yang memiliki kinerja luar biasa di Grand Meeting, jangan salahkan kami karena dana Anda berkurang tahun depan. Hal-hal ini harus dilakukan menurut buku. Memiliki hubungan yang baik tidak membantu. Kie Mier menggelengkan kepalanya dan berkata. Ao Tuo tersenyum dan mengangguk. Dia tidak terus mencemaskan topik ini dan berkata. Sudah waktunya. Mari kita mulai pengujian. Mendengar ini, Kie Mier tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengalihkan pandangannya ke semua orang di bawah. Jarinya menunjuk ke depan aula. Ada banyak tirai berwarna hitam tergantung di dinding sana. Di balik setiap tirai, ada ruang pribadi kecil. Itu adalah ruang ujianmu. Seperti yang diketahui semua orang, memurnikan bahan obat adalah langkah yang sangat penting dalam memurnikan pil obat. Ujian kami kali ini adalah untuk menguji kehalusan bahan obat Anda. Di atas panggung di setiap ruangan kecil, bahan obat yang dibutuhkan untuk ujian sudah disiapkan. Yang perlu Anda semua lakukan adalah menggunakan waktu tersingkat untuk memurnikan ramuan obat menjadi kemurnian tertinggi yang dapat Anda capai. Saat pasir di jam pasir sudah benar-benar jatuh, mereka yang belum menyelesaikan penyempurnaan akan dianggap gagal dalam tes ini. Selain itu, biarpun Anda berhasil mengolah bahan-bahannya, kami, orang-orang tua ini, yang akan menjadi juri. Jika ramuan obat yang telah Anda olahan tidak memenuhi standar kami, Anda juga akan dianggap gagal dalam tes ini. Hasil dari kegagalan adalah kehilangan kualifikasi untuk mengikuti kompetisi utama. Kie Mier menunjuk jam pasir di atas meja. Dia melirik anak muda di bawah dan tersenyum tipis. Mendengar hukuman berat karena gagal, anak muda di bawah saling berhadapan. Selain sejumlah kecil orang, ekspresi mereka masing-masing memiliki sedikit perubahan. Menyapu pandangannya perlahan di bawahnya, Kie Mier tiba-tiba berhenti di Xiao Yan yang berdiri di pojok dengan tangan menggantung. Dia melihat ke arah wajah yang tenang dan tidak bisa menahan tercengang saat dia diam-diam bergumam di dalam hatinya. Apakah orang ini benar-benar memiliki kemampuan nyata? Baiklah, mulai. Perhatikan waktu jam pasir. Setelah mengalihkan pandangannya dari Xiao Yan, Kie Mier bertepuk tangan saat dia tersenyum dan berkata. Mendengar ini, semua orang di aula mulai bergerak dalam kelompok kecil saat mereka menuju ke sisi kiri mereka. Setelah itu, masing-masing dari mereka menyingkap tirai hitam dan masuk. Xiao Yan juga memilih tirai hitam jarak jauh dan akan masuk saat tawa ditransmisikan dari belakangnya. Itu menyebabkan dia menghentikan langkahnya dan membalikkan wajahnya yang tenang. Saya tidak menyangka bahwa saudara Xiao Yan juga dapat berpartisipasi dalam tes internal semacam ini. Sepertinya kita memiliki nasib yang mengikat kita bersama. Liu Ling berjalan mendekati Xiao Yan saat dia tersenyum dan berkata. Namun, senyum femininnya membuat Xiao Yan sedikit mengernyit. Xiao Yan samar-samar meliriknya dan berkata. Saya hanya ditarik oleh seseorang untuk membuat angka. Saudara Xiao Yan benar-benar tahu bagaimana bercanda. Meskipun tingkat Anda tidak dapat membuatnya, Anda memiliki objek aneh seperti api surgawi. Saya pikir hasil Anda tidak akan terlalu rendah. Liu Ling memandangi wajah Xiao Yan. Sejujurnya, dia masih meragukan apakah Xiao Yan memiliki api surgawi. Bagaimanapun, ini hanya tebakannya. Meskipun dia secara pribadi bertanya kepada Nalan Yanran, dia tidak memberinya jawaban yang tepat tentang masalah rahasia seperti itu. Xiao Yan tidak berkomitmen saat dia mengangkat bahu sebelum menarik tirai hitam dan berjalan masuk. Hal ini membuat Liu Ling berdiri di tempat yang sama dengan alisnya sedikit menyatu. Kakak Liu, apakah kamu tidak masuk? Suara yang jelas terdengar di belakang Liu Ling. Putri kecil yang cantik berjalan mendekat, menatap Xiao Yan yang telah menghilang di balik tirai dan tersenyum manis. Saya baru saja bertemu seseorang yang saya kenal. Jika putri kecil tertarik, aku bisa memperkenalkannya padamu. Liu Ling berkata dengan lembut sambil tersenyum hangat pada putri kecil. Lupakan, alkemis tingkat 2. Aku tidak punya mood sebaik milikmu. Putri kecil dengan malas menggelengkan kepalanya. Jelas, ketertarikannya pada Xiao Yan tidak sekaya Liu Ling. Bagaimanapun, terlepas dari identitas, kekuatan, penampilan, dan lain-lain, Liu Ling jauh melebihi dia.
Haha, terserah kamu. Liu Ling tersenyum. Cara putri kecil mengabaikan Xiao Yan menyebabkan dia memiliki kegembiraan di hatinya. Di klan Nalan, kakek Nalan sangat menghargai Xiao Yan, menyebabkan Liu Ling, yang selama ini sangat dihormati sebagai seorang jenius, merasa tidak senang di dalam hatinya. Aku akan masuk dulu. Kakak Liu Ling sebaiknya tidak kalah dariku. Putri kecil dengan cakap mengedipkan mata ke Liu Ling sebelum memasuki ruangan bertirai hitam dengan cara yang ringan dan gesit. Liu Ling tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia mengamati aula yang telah kosong dan tidak menunda lebih lama lagi. Dengan langkah yang nyaman, dia masuk di balik tirai hitam. Sikapnya yang santai menyebabkan Kiemier dan yang lainnya di platform tinggi menganggukkan kepala. Soal tes kali ini cukup bagus. Pemurnian bahan obat tidak hanya merupakan langkah penting dalam memurnikan obat, tetapi juga menguji kemampuan seseorang untuk mengendalikan nyala api. Benda yang sangat kecil ini seharusnya dapat menguji secara kasar beberapa kemampuan dari orang-orang kecil ini. Mengamati aula besar yang kosong, Pao Tuo berbalik dan berkata sambil tersenyum ke arah Kiemier. Kiemier tersenyum dan mengangguk. Dia duduk di kursi di sampingnya, mengangkat cangkir tehnya dan menyesapnya. Sambil tersenyum, dia berkata, "Selanjutnya, mari kita lihat siapa yang bisa mengeluarkan bahan obat yang dimurnikan dengan kemurnian tertinggi." Melewati tirai hitam, sebuah ruangan kecil muncul di depan mata Xiao Yan. Kamarnya tidak luas, tapi cukup elegan dan rapi. Di dekat dinding ruangan kecil, ada platform batu hijau persegi. Sebuah jam pasir ditempatkan di atas panggung batu bersama dengan beberapa bahan obat yang ditempatkan dengan rapi. Berjalan ke sisi platform batu, tatapan Xiao Yan melayang ke beberapa potong bahan obat seperti arang hitam. Kejutan jelas melintas di matanya. Dia bergumam pelan. Ini sebenarnya adalah daun spiritual besi hitam, yang merupakan salah satu bahan yang paling tahan terhadap panas. Hal ini benar-benar menghabiskan energi seseorang selama pemurnian. Orang-orang tua ini benar-benar tidak mengizinkan orang lain memiliki ketenangan pikiran. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan jarinya mengusap lembut cincin penyimpanannya. Sebuah kuali obat berwarna merah tua muncul di atas meja. Xiao Yan mengambil daun spiritual besi hitam, meletakkannya di tangannya dan meremasnya. Setelah itu, alisnya terkatup rapat. Dia bingung apakah dia harus menggunakan inti api teratai hijau. Setelah merenung sejenak, Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin menggunakan kartu tersembunyinya selama ujian pada tahap awal seperti itu. Jika dia menggunakan inti api teratai hijau pada tes yang begitu mudah, itu tidak diragukan lagi seperti menggunakan palu godam untuk menyembelih ayam. Dengan jentikan lembut jarinya, pil berwarna ungu muncul di antara jari-jarinya. Xiao Yan melemparkannya ke mulutnya dan mengunyahnya sedikit. Setelah itu, dia meledak. Sekelompok api berwarna ungu segera melonjak dan ditahan di telapak tangan Xiao Yan. Memegang gugusan api ungu ini, Xiao Yan tersenyum lembut. Karena dia telah menelan api ungu, saat itu, dia masih bisa mengendalikan nyala api dengan keakraban yang lebih besar sekarang. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan tingkat kontrol yang tinggi yang dia miliki untuk api hijau, itu seharusnya tidak menjadi masalah yang terlalu besar untuk memperbaiki daun spiritual besi hitam. Kekuatan spiritual Xiao Yan perlahan-lahan diperpanjang keluar dari tubuhnya dan mengendalikan kumpulan api berwarna ungu ini saat perlahan dituangkan ke dalam kuali. Segera, suhu tungku sedingin es mulai naik. Api berwarna ungu membumbung tinggi dan menggeliat di dalamnya. Xiao Yan menatap nyala api berwarna ungu cerah dengan acuh tak acuh. Dia melambaikan tangannya dan daun spiritual besi hitam meninggalkan tangannya dan dilemparkan ke dalam kuali obat. Api ungu melompat ke atasnya secara bergolak, membungkusnya dan mulai mengapur secara intens. 10 jari Xiao Yan dengan fleksibel menari di depannya. Sesaat kemudian, Xiao Yan, yang menjadi lebih halus dalam kendalinya, benar-benar secara bertahap menutup matanya. Dia sepenuhnya mengandalkan perasaannya untuk mengendalikan pembakaran nyala api. Selama masa penyempurnaan, pasir di jam pasir di atas meja perlahan turun. Bab 293 diuji. Di aula yang sepi, Kiemier, yang duduk di peron tinggi, menutup mata saat dia beristirahat. Di atas meja di depannya berdiri sebuah jam pasir dengan pasir berjatuhan di dalamnya.
Setelah suasana tenang bertahan untuk waktu yang tidak diketahui, Kie Mier adalah orang pertama yang membuka matanya. Dia melirik jam pasir yang separuh isinya telah jatuh. Dia bergerak sedikit saat dia batuk dengan lembut. Saat batuk lembut Kie Mier terdengar, Ao Tuo dan yang lainnya juga membuka mata mereka. Mereka mengangkat mata mereka dan memeriksa ruangan sebelum berkata sambil tertawa. Sepertinya ujian kali ini cukup sulit. Sampai sekarang, belum ada yang benar-benar keluar. Orang dengan kemampuan ingin menaikkan derajat kemurnian sebanyak mungkin sedangkan orang dengan kemampuan buruk tertekan dengan bagaimana cara mengolah bahan selama waktu yang dialokasikan, oleh karena itu, wajar jika tidak ada yang keluar dalam waktu sesingkat ini. Kie Mier tersenyum dan menjawab dengan lemah. Menurut Anda, siapa yang dapat memperoleh hasil terbaik? Ao Tuo menganggukkan kepalanya, mengangkat cangkir teh di depannya dan menyesapnya sebelum bertanya sambil tersenyum. Sulit untuk mengatakan. Tangan keriput Kie Mier dengan lembut menepuk sandaran tangan kursi. Dia merenung sedikit sebelum berkata. Dari bagaimana saya melihatnya, peluang Liu Ling seharusnya paling tinggi. Dia memiliki bakat yang cukup bagus. Selama bertahun-tahun ini, dia juga telah mempelajari hampir 30 hingga 40% dari pengetahuan Gu He. Cukup baginya untuk menjadi yang terbaik di generasinya. Haha. Putri kecil juga tidak buruk. Fondasi keluarga kekaisaran sangat kokoh. Jika seseorang mengatakan bahwa mereka tidak menyiapkan beberapa kartu tersembunyi untuknya kali ini, tidak ada dari kita yang akan mempercayai orang itu. Ao Tuo berkata sambil menyeringai. Meskipun bakat gadis itu cukup bagus, dia jauh lebih lemah dalam hal pengalaman jika dibandingkan dengan Liu Ling. Jika dia tidak menggunakan kartu tersembunyi itu, dia seharusnya sedikit lebih rendah dari Liu Ling. Ini hanya tes pertama, oleh karena itu, dia tidak mungkin menggunakan kartu tersembunyi miliknya. Oleh karena itu, Liu Ling memiliki peluang tertinggi untuk mendapatkan hasil terbaik. Ketika berbicara tentang murid kesayangannya, Kie Mier memiliki senyum lagi di wajahnya saat dia berbicara. Ao Tuo tersenyum. Sudut matanya melirik ke ruangan kecil yang ditutupi oleh tirai hitam tempat Xiao Yan berada. Dia menghela nafas dan berkata dalam hatinya, aku ingin tahu hasil seperti apa yang bisa didapatkan Xiao Yan. Saya harap tidak terlalu rendah. Bakatnya pasti tidak kalah dengan Liu Ling atau putri kecil. Mengapa? Si Tuao, apakah kau masih berharap? Meski tindakan Ao Tuo tidak kentara, tetap saja tidak luput dari perhatian Kie Mier. Segera, yang terakhir menggelengkan kepalanya agak tak berdaya. Terlepas dari betapa hebatnya bakat Xiao Yan, seorang alkemis tingkat 2 akan kesulitan bertarung untuk menang melawan alkemis tingkat 3 ini. Keke. Ao Tuo tertawa, tapi tidak membantah Kie Mier. Dia menyatukan kedua tangannya dan meletakkannya di atas lututnya sebelum mengguncang kursi miring saat dia diam-diam menunggu hasil tes. Melihat keheningan Ao Tuo, Kie Mier juga tidak berkata apa-apa lagi. Dia menghela nafas pelan sebelum mengalihkan pandangannya sekali lagi ke aula kosong. Jantungnya perlahan menghitung tetesan pasir menandai waktu. Ketika pasir di jam pasir jatuh hingga hanya tersisa seperempat, tirai hitam bergerak tiba-tiba. Segera, beberapa tatapan di platform tinggi langsung tertuju dan menatap tajam ke tirai hitam itu. Sebuah tangan terulur dari tirai hitam dan menariknya ke samping. Dengan senyuman feminin, seorang pemuda tampan perlahan keluar. Memang dia, mengamati pria muda dengan sosok tinggi dan lurus, Ao Tuo dan yang lainnya untuk sesaat kosong. Mereka bertukar pandang dengan Kie Mier sebelum menghela nafas dan segera menggelengkan kepala. Murid yang diajar oleh Gu He memang memiliki beberapa keterampilan. Liu Ling melangkah keluar dari balik tirai hitam. Setelah itu, dia berhenti di tengah aula dan tersenyum pada Kie Mier dan yang lainnya di peron tinggi. Dia kemudian membungkuk dengan anggun dengan gaya yang sangat sopan. Tidak lama setelah Liu Ling keluar, sosok halus dengan cepat melompat keluar dari balik tirai hitam. Ketika dia melihat Liu Ling yang sudah berdiri di tengah aula, kekecewaan segera muncul di wajahnya yang cantik. Dia perlahan berjalan ke tengah aula dan berseru sambil berkata, Kakak Liu, aku tidak menyangka kamu akan secepat itu. Hehe, putri kecil, kamu juga tidak lambat. Liu Ling tersenyum dan berkata, Meskipun kamu lebih cepat dariku, ramuan obatmu mungkin tidak semurni milikku.
Putri kecil dengan lembut mendengus dan berkata sambil melambaikan tinjunya yang seputih salju. Liu Ling mengangguk dan tersenyum tanpa bicara. 2 atau 3 menit setelah putri kecil keluar, tirai hitam yang tenang segera dibuka satu demi satu, seolah-olah telah terjadi reaksi berantai. Banyak sosok manusia keluar dari dalam diri mereka dan akhirnya berdiri di aula. 13 orang pertama yang keluar dari tirai hitam semuanya memiliki lencana alkemis tingkat 3 di dada mereka. Jelas, dalam hal pemurnian, mereka jauh melampaui level 2 alkemis itu. Setelah 13 orang ini muncul, tirai hitam berhenti bergerak. Hanya 10 menit kemudian ada orang yang keluar satu demi satu dari balik tirai hitam. Semua orang ini, tanpa kecuali, adalah alkemis tingkat 2. Ketika alkemis tingkat 2 yang keluar ini melihat 13 alkemis tingkat 3 yang berdiri dengan dada terangkat dan kepala terangkat tinggi di tengah aula, mereka tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Segera, mereka tampak agak sedih saat mereka berdiri di belakang. Jelas, setelah tes awal ini, mereka secara kasar mengetahui jarak mereka dari pesaing unggulan tersebut. Saat tirai hitam bergerak berulang kali, pasir di jam pasir mengalir ke titik di mana ia hampir menjadi kosong. Namun, alis Cao Tuo terkatup rapat. Ini karena sampai sekarang, Xiao Yan belum muncul. Apa yang dilakukan anak kecil ini? Jangan beritahu saya bahwa dia belum menyelesaikan penyempurnaan? Mustahil. Dengan kemampuannya, bahkan jika dia tidak bisa mengejar pesaing teratas seperti Liu Ling, dia tidak boleh tertinggal sejauh itu. Tangan Cao Tuo memegang sandaran tangan saat dia bergumam dengan agak cemas di dalam hatinya. Di satu sisi, Kie Mier melihat teman lamanya yang cemas dan tidak bisa menahan nafas. Dia menepuk punggung temannya dengan nada terhibur. Berdiri di tempat pertama di kerumunan, wajah Liu Ling menunjukkan senyum tipis saat dia melihat sekeliling aula. Ketika dia tidak melihat sosok Xiao Yan, tawa dingin dan ejekan segera melonjak dari bagian dalam matanya. Seiring waktu berlalu, aula besar yang kosong sekali lagi terisi. Namun, semua orang tetap diam. Banyak tatapan spontan berhenti di tirai hitam tempat Xiao Yan masuk. Pada saat ini, dari semua pesaing, hanya Xiao Yan yang belum keluar. Pasir di jam pasir terciprat ke bawah. Alis Cao Tuo terkatup rapat hingga hampir membentuk garis. Hei, kakak Liu, apakah itu temanmu? Penampilannya sangat buruk. Mengamati ekspresi aneh Cao Tuo di peron tinggi, putri kecil menoleh dan tertawa pelan kepada Liu Ling. Haha, putri kecil sedang bercanda. Dia dan saya baru bertemu beberapa kali. Kami jauh dari apa yang dianggap sebagai teman. Liu Ling tertawa lembut. Saing teratas seperti Liu Ling, dia tidak boleh tertinggal sejauh itu. Tangan Cao Tuo memegang sandaran tangan saat dia bergumam dengan agak cemas di dalam hatinya. Itu benar. Dengan kemampuan dan kebanggaanmu, sepertinya kamu belum pernah berteman dengan orang yang tidak punya potensi. Putri kecil tersenyum. Kata-katanya sangat tajam. Berasal dari keluarga kekaisaran di mana orang-orang bersekongkol dan berkelahi satu sama lain, dia berpikir bahwa hanya mereka yang memiliki kemampuan yang dapat dia perlakukan dengan serius yang memenuhi syarat untuk dipandang sebagai teman. Seorang alkemis tingkat 2 biasa tidak memiliki kemampuan untuk menurunkan dirinya sendiri. Liu Ling tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Tatapannya sekali lagi melirik tirai hitam yang masih belum punya waktu. Dengan tawa mengejek, dia akhirnya berhenti terus memperhatikan dan mengalihkan pandangannya. Di platform tinggi, pasir di dalam jam pasir sudah benar-benar jatuh. Karena itu, Kie Mier tanpa daya menggelengkan kepalanya. Ia tidak menyangka bahwa kompetitor yang direkomendasikan oleh Cao Tuo itu begitu tidak kompeten sehingga ia justru gagal untuk lulus tes awal. Dia menghela nafas, berdiri, ingin mengumumkan bahwa penyempurnaan telah berakhir. Cao Tuo di samping juga merasakan tindakan Kie Mier. Ekspresinya menjadi sedikit pahit tetapi dia tidak memiliki metode apapun untuk menghentikannya. Menggelengkan kepalanya dengan putus asa, dia bersandar di kursi dan menghela nafas panjang. Baiklah semuanya. Saya akan mengumumkan bahwa waktunya. Maaf saya terlambat. Tepat saat Kie Mier hendak mengumumkan akhir penyempurnaan, suara tenang tiba-tiba keluar dari balik tirai hitam itu. Segera, sosok hitam menarik tirai hitam dan perlahan berjalan keluar dengan wajah tenang. Dia melihat wajah tertegun yang dikenakan Kie Mier dan membungkuk sedikit.
Mendengar suara tenang ini, Ao Tuo tiba-tiba menundukkan kepalanya. Dia menatap tajam ke arah Xiao Yan yang tampak agak tergesa-gesa saat dia berjalan keluar dari balik tirai hitam. Namun, batu besar yang tergantung di hatinya akhirnya jatuh. Cek, aku tidak menyangka dia bisa terburu-buru selama waktu terakhir ini. Betapa beruntung. Tapi ramuan obat yang diburu dengan tergesa-gesa sepertinya tidak terlalu baik. Putri kecil memperhatikan Xiao Yan yang baru saja keluar dengan penuh minat dan berkata dengan lembut. Dia akan tersingkir jika dia tidak bagus. Itu sesuatu yang sangat umum. Grand Meeting adalah hampir segalanya tetapi tidak kekurangan pesaing. Liu Ling menyipitkan matanya saat dia melirik Xiao Yan dan tertawa kecil. Berdiri di peron yang tinggi, Kie Mier menatap Xiao Yan yang akhirnya muncul. Dia kemudian memiringkan kepalanya dan memperhatikan Ao Tuo yang menghela nafas lega. Dalam hatinya, dia dengan tenang berkata, meskipun dia berhasil terburu-buru, tapi melihat dia hampir tidak berhasil, sepertinya hasilnya tidak akan terlalu ideal. Sayang sekali. Kasihan Old Dao. Memutar kepalanya, Kie Mier menepuk kepalanya dan menarik kembali semua tatapan aneh yang menatap Xiao Yan. Dia dengan lembut terbatuk sebelum berkata dengan suara yang dalam. Karena semua orang telah keluar tepat waktu, maka kita akan mulai mempersiapkan bagian tes selanjutnya. Saat dia berkata, Kie Mier mengambil beberapa langkah ke depan dan mengangkat kain hitam yang terletak di peron. Seketika, dia mengungkapkan mesin presisi yang memiliki cahaya yang berkedip-kedip. Ini adalah alat ukur kemurnian yang dibuat oleh beberapa pandai besi terkenal yang telah disewa oleh asosiasi alkemis kita. Ia mampu secara akurat menguji kemurnian bahan-bahan yang telah Anda proses. Kie Mier menggosok mesin hitam tua itu, menunjuk ke alur dan berkata, ini adalah tempat bagimu untuk meletakkan bahan yang akan diukur. Setelah mengatakan ini, dia menunjuk ke layar. Beberapa karakter berulang kali berkedip di atasnya. Tempat ini akan menunjukkan tingkat kemurnian. Ini dari 10 poin. 10 poin adalah yang tertinggi, sedangkan 1 poin adalah yang terendah. Anda membutuhkan 4 poin untuk lulus. Baik. Sekarang, Anda semua akan menempatkan daun spiritual besi hitam yang telah Anda perbaiki ke dalamnya. Ingat, sebelum Anda memasukkannya, akan lebih baik jika Anda memberitahu kami berapa kali Anda menyempurnakannya. Setiap kali ramuan obat dimurnikan, kesulitan melakukannya akan menjadi beberapa kali lebih sulit daripada yang terakhir kali. Misalnya, bahkan dengan kekuatan Kie Mier, dia paling banyak akan mampu memperbaiki daun spiritual besi hitam, ini berulang kali selama 10 kali. Jika dia melakukan lebih dari itu dia akan menyia-nyiakan usahanya tanpa mendapatkan keuntungan apapun. Mari kita mulai. Kie Mier bertepuk tangan lembut. Kelompok alkemis tingkat 4 berdiri dari kursi mereka dan maju ke depan instrumen ujian. Mereka tampak agak penasaran ketika mereka menunggu pengungkapan hasilnya. Saat kata-kata Kie Mier jatuh, semua orang di aula saling melirik. Akhirnya, seorang alkemis tingkat 3 yang berada di dekat antrian depan berjalan maju dan mengeluarkan botol giok yang menyimpan daun spiritual besi hitam dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia meletakkannya ke dalam alur. Dia menghadapi Kie Mier dan yang lainnya di atas dan berkata dengan hormat. Pak Wakil Ketua, dengan kemampuan saya hanya bisa memperbaiki daun spiritual besi hitam 3 kali. Kie Mier mengangguk sedikit. Mampu melakukan 3 perbaikan efektif pada daun spiritual besi hitam, dapat dianggap sebagai hasil yang tidak buruk. Menurut perkiraannya, kemurnian yang dicapai oleh kehalusan pemuda ini seharusnya sekitar 5 poin atau lebih. Seperti yang diharapkan Kie Mier, setelah mesin berkedip beberapa kali, monitor segera mengungkapkan 5 besar. 5 poin. Anda lulus ujian. Selamat. Melihat kata merah darah, Kie Mier mengangguk dan tertawa. Lanjut. 4 poin, lulus. Seorang alkemis tingkat 2 didorong ke depan dan dengan cepat menyiapkan segalanya. Sesaat kemudian, kata 4 yang muncul di monitor menyebabkan dia bersukacita saat dia menghembuskan napas. Setelah itu, dia menepuk dadanya dan pindah ke satu sisi. Lanjut. 5 poin, lulus. Lanjut. 3 poin, gagal. Setelah beberapa orang yang lewat,
akhirnya ada alkemis tingkat 2 yang mundur dengan ekspresi kalah. Saat waktu pemeriksaan berlalu, Liu Ling akhirnya bergerak dengan santai ke sisi mesin pemeriksaan di bawah fokus semua orang. Setelah itu, dia mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya dan dengan hati-hati meletakkannya ke dalam alur. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dan tersenyum pada Kiemier. Saya memiliki kemampuan terbatas. Saya hanya bisa menyempurnakannya 6 kali. Begitu kata-kata Liu Ling keluar dari mulutnya, semua orang di ruangan itu langsung tercengang. Saat itu mereka sedang gempar. Tidak hanya orang-orang di bawah, tetapi juga Kiemier dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi bertukar tatapan heran. Mampu memperbaiki daun spiritual besi hitam, 5 kali setidaknya membutuhkan kemampuan alkemis tingkat 3 tingkat puncak. Catatan, level puncak tingkat 3 alkemis, tingkat tertinggi dalam tingkat 3. Jika seseorang maju lebih jauh, seseorang akan mencapai tingkat 4. Kiemier mendesah pelan. Pandangannya beralih ke monitor. Di sana, cahaya berkedip untuk beberapa saat sebelum 7 besar perlahan muncul. 7 poin. Selamat, kamu telah lulus. Kiemier menghembuskan napas dengan lembut saat dia tersenyum dan berkata. Liu Ling tersenyum dan memindahkan tubuhnya yang tinggi ke satu sisi. Terus-menerus, tatapannya akan melayang ke arah orang terjauh di belakang tempat Xiao Yan beristirahat dengan mata tertutup. Dengan klimaks yang diciptakan oleh Liu Ling, tidak diragukan lagi, sisa yang mengikuti di belakang tampak sangat biasa. Orang-orang yang hanya bisa memperbaikinya 2 atau 3 kali datang satu demi satu. Mereka tidak dapat mengaitkan hati Kiemier dan yang lainnya. Kebodohan itu berlanjut sampai giliran putri kecil yang akhirnya patah. Wanita muda yang cukup muda ini sebenarnya mampu memperbaiki daun spiritual besi hitam 5 kali. Namun, karena beberapa masalah sebagai akibat dari pengalamannya yang tidak berpengalaman, nilai yang dia peroleh lebih buruk dari Liu Ling sebesar 0,5 poin. Setelah putri kecil, ada beberapa unggulan pesaing dengan kemampuan yang cukup baik dan masing-masing berhasil meraih 6 poin. Namun, ketika orang-orang ini dibandingkan dengan Liu Ling, mereka pasti bernasib sedikit lebih miskin. Melihat situasi ini, orang dengan hasil terbaik pasti adalah Liu Ling. Saat para kandidat pergi satu demi satu, bagian tengah aula besar sekali lagi mulai secara bertahap menjadi kosong. Sesaat kemudian, hanya Xiao Yan yang berdiri sendirian di tengah. Xiao Yan, giliranmu. Melihat Xiao Yan, yang matanya terpejam seolah-olah sedang tidur, Kiemier tanpa daya membuka mulutnya dan mempercepatnya. Mendengar suara desakan itu, Xiao Yan perlahan membuka matanya. Dia dengan malas mengamati sekelilingnya sebelum akhirnya berhenti di Liu Ling yang tersenyum saat dia menatapnya. Xiao Yan tersenyum tipis. Setelah itu, dia memberikan tatapan menghibur ke arah wajah cemas Sao Tuo. Xiao Yan menaiki beberapa anak tangga dengan langkah lebar sebelum berhenti di sisi mesin pemeriksa. Dia mengeluarkan botol giok yang berisi bubuk yang dimurnikan dari daun spiritual besi hitam. Setelah itu, dia secara acak melemparkannya ke alur di bawah Kiemier dan tatapan tanpa kata-kata lainnya. Orang kecil. Berapa kali Anda memperbaiki bahan ini? Melihat Xiao Yan, yang menundukkan kepalanya, tidak berniat membuka mulut untuk berbicara, Kiemier hanya bisa berinisiatif untuk bertanya. Berapa kali? Xiao Yan sedikit mengernyit dan ragu-ragu sejenak. Dia kemudian berkata dengan tidak yakin. Sepertinya, 8 kali. Diam. Aula besar menjadi sunyi seperti kematian saat ini. Orang bodoh. Apakah dia berpikir bahwa kata-kata seperti itu dapat dilaporkan secara acak? Menjadi sama tersedak oleh kata-kata Xiao Yan ini, putri kecil akhirnya tidak bisa membantu tetapi dengan dingin mengejek. Dia tidak percaya bahwa alkemis tingkat 2 benar-benar memiliki kemampuan untuk memperbaiki daun spiritual besi hitam 8 kali. Namun, sebelum senyum dingin di wajah cantik putri kecil bisa benar-benar hilang, itu tiba-tiba menjadi kaku di saat berikutnya. Ini karena 9 besar merah terang perlahan muncul di monitor mesin pemeriksa. 9 poin. Saat mereka melihat bilangan besar berwarna merah terang, Kiemier tiba-tiba merasa bahwa jantungnya langsung menciut kencang. Bab 294 selesai. Diam. Keheningan seperti kematian. Aula yang semula ramai dalam sekejap menjadi benar-benar sunyi.
Cahaya merah terang yang berkedip-kedip di mesin pemeriksa melintas di wajah semua orang, menandakan wajah kusam yang lucu. Autuo memperhatikan monitor yang berkedip-kedip dengan ekspresi tertegun. Hatinya, yang merasa sedikit tidak berdaya pada penampilan Xiao Yan sebelumnya, tampaknya telah mengalami perubahan drastis. Memiliki kemampuan untuk memperbaiki daun spiritual besi hitam selama 8 kali adalah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan beberapa alkemis yang baru saja memasuki tingkat 4. Harus diketahui bahwa dengan kemampuan mengendalikan api Autuo, dia hanya bisa memperbaiki bahan 9 kali. Catatan, puncak tingkat 3, awal tingkat 4, lompatan besar seperti Dousi ke Dadousi. Namun, Xiao Yan sebenarnya mampu mencapai tahap ini pada usia seperti itu. Dia takut bakat pelatihan ini hanya bisa menggunakan satu kata untuk dideskripsikan, mengerikan. Autuo tidak pernah meremehkan bakat Xiao Yan untuk memurnikan pil. Namun, penampilan Xiao Yan masih membuatnya mengerti bahwa rasa hormatnya yang tinggi terhadap Xiao Yan masih rendah. Tampaknya orang ini sudah memiliki kemampuan untuk mengikuti ujian untuk seorang alkemis tingkat 3. Dia menyembunyikannya sangat dalam, menyebabkan diriku yang dulu begitu khawatir. Autuo bergumam di dalam hatinya. Dia menatap wajah tenang pemuda di depannya dan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Di dalam aula besar, suasana hening bertahan lama sebelum akhirnya dan secara bertahap mereda. Berbagai tatapan berbeda yang berisi rasa hormat, keingintahuan, iri hati, dan lain-lain, berulang kali ditembakkan ke punggung kurus. Saat ini, tidak ada satu orang pun yang berani menampilkan jenis mata yang mereka gunakan saat Xiao Yan masuk beberapa waktu lalu. Putri kecil menggigit bibir merahnya sementara keterkejutan di matanya perlahan-lahan ditarik. Tatapannya menyapu Xiao Yan. Ketika dia mengingat sikapnya sebelumnya, beberapa ketidakberdayaan dan kemarahan melintas di matanya. Orang ini sengaja menyembunyikan kekuatannya untuk membuat orang memandang rendah dirinya. Apakah dia seorang masohis? Tentu saja, dengan kemampuan yang ditunjukkan Xiao Yan saat ini, putri kecil secara alami hanya bisa mengucapkan kata-kata ini di dalam hatinya. Dia jelas mengerti bahwa dengan sikap sebelumnya, dia pasti menyebabkan Xiao Yan merasa tidak menyukainya di dalam hatinya. Karena itu, dia tidak memilih untuk segera melangkah maju untuk meminta maaf dan menjilat. Meskipun Xiao Yan mungkin adalah pesaing unggulan yang memiliki kekuatan, itu tidak cukup baginya, sebagai putri kecil dari keluarga kekaisaran, untuk dengan rendah hati mencoba berteman dengannya. Namun, jujur saja, kehilangan kesempatan untuk bersilangan tangan dengan orang yang luar biasa menyebabkan putri kecil merasa sedikit pahit di hatinya. Sementara putri kecil diam-diam memikirkan dirinya sendiri, wajah tampan Liu Ling di sisinya berganti-ganti antara gelap dan jernih. Matanya menatap pada skor berwarna merah yang berkedip-kedip. Melihat tingkahnya, ternyata dia sangat meragukan keaslian mesin penguji. 9 poin. Astaga! Itu lebih tinggi darinya dengan 2 poin penuh. Ini adalah sesuatu yang sulit diterima oleh Liu Ling yang berperawakan bangga. Semua orang di aula memiliki ekspresi berbeda di bawah hasil yang mengejutkan ini dan mereka semua sangat tertarik sekarang. Kie Mier terbatuk dengan lembut dan membangunkan semua orang dari keadaan membosankan mereka. Matanya memberikan tampilan yang rumit saat dia menatap pemuda dengan penampilan biasa itu. Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas dan berkata, sepertinya saya sudah sangat tua. Aku hampir, tapi teman muda Xiao yang menyembunyikan kemampuannya dengan sangat dalam. Dengan kemampuanmu ini, lencana tingkat 2 di dadamu agak tidak sebanding dengan statusmu. Setelah nilai Xiao Yan yang agak menakutkan ini, cara Kie Mier memanggilnya juga mulai mengalami beberapa perubahan. Terlepas dari kekuatan sebenarnya Xiao Yan, hanya tampilan penyempurnaan bahan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh alkemis biasa. Selain itu, usia dan potensi Xiao Yan saat ini adalah alasan sebenarnya bagi Kie Mier untuk benar-benar memandangnya dengan serius. Pada sekitar usia 20, ia mampu memperbaiki daun spiritual besi hitam 8 kali. Kemungkinan bahkan Guha saat itu tidak bisa melakukan hal seperti itu. Dan, yang paling penting, kekuatan macam apa yang dimiliki guru di belakang Xiao Yan jika dia bisa mengajar siswa yang luar biasa? Jelas merasakan beberapa perubahan sikap samar dalam nada pihak lain, Xiao Yan dengan tenang tersenyum. Wakil ketua pasti bercanda. Saya hanya sedikit pandai mengendalikan api.
Yang lainnya tidak perlu disebutkan. Setelah tes yang mengejutkan seluruh tempat ini, Kie Mier secara alami tidak lagi mempercayai kata-kata seperti itu dari Xiao Yan. Dia tersenyum setuju, hanya berpikir bahwa Xiao Yan hanya mencoba untuk terus menyembunyikan kemampuannya. Old Ao, kamu memiliki penglihatan yang sangat bagus. Kie Mier menoleh dan menepuk bahu Ao Tuo yang telah pulih dari keterkejutannya saat dia berkata sambil tersenyum. Ini juga jauh melebihi ekspektasi saya. Saya tidak menyangka hanya dalam setahun, anak kecil ini telah meningkat ke tahap seperti itu. Saat itu, ketika dia mengambil tes untuk alkemis tingkat 2 di asosiasi saya, dia sangat jauh dari dia sekarang. Kecepatan peningkatan ini benar-benar membuat seseorang tidak bisa berkata-kata. Meskipun Naotuo merasa sangat baik karena tatapan iri di sekelilingnya, dia masih tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya sebelum menghela nafas. Lupakan. Jangan repot-repot tentang ini sekarang. Kita harus mengumumkan hasil tesnya terlebih dahulu. Ao Tuo mengusap janggut putihnya. Dia melihat wajah tenang Xiao Yan dan tidak terus terjerat oleh masalah ini. Sebaliknya, dia menyuarakan pengingat. Apakah kita masih perlu mengumumkannya? Nilai Xiao Yan adalah yang terbaik. Liu Ling di urutan kedua, diikuti oleh Yu Er. Selain orang-orang yang tidak memenuhi persyaratan, sisanya dianggap telah lulus. Kie Mier tersenyum, segera berbalik dan menghadapi Xiao Yan dan pesaingnya. Dia berkata dengan serius. Pertama-tama saya ingin memberi selamat kepada mereka yang telah lulus ujian internal asosiasi. Besok akan menjadi waktu ujian dimulai, kalian semua harus jelas bahwa dalam pertemuan besar seperti itu, akan ada beberapa alkemis luar biasa dari negara lain selain alkemis dari negara kita yang berpartisipasi. Demikian pula, kemampuan mereka tidak bisa dianggap remeh. Anda semua harus melakukan yang terbaik untuk menekannya. Jika tidak, jika alkemis dari negara lain ingin menjadi juara kompetisi besar kekaisaran kita. Iya. Ditempatkan dengan topi besar untuk membawa kehormatan bagi negara, beberapa pemuda yang belum pernah melihat dunia segera merasakan darah mereka mendidih. Tanggapan tertib yang bersemangat bergema di seluruh aula. Dengan kedua tangan malas dimasukkan ke dalam lengan bajunya, Xiao Yan dengan acuh tak acuh memperhatikan beberapa anak muda di sekitarnya yang emosinya melonjak. Selain Liu Ling dan beberapa lainnya, sebagian besar alkemis memiliki berbagai tingkat kemerahan di wajah mereka. Sudut mata Xiao Yan menatap wajah Liu Ling yang agak muram. Sudut mulutnya terangkat. Jelas, orang ini masih menyimpan dendam karena kalah dalam ujian. Jari Xiao Yan secara acak menjentikkan lengan bajunya. Pidato yang penuh gairah dari Kie Mier ini tidak memiliki efek sedikit pun pada Xiao Yan. Meskipun usianya saat ini seharusnya saat orang muda sangat sembrono, tampaknya sangat sulit untuk menemukan hal seperti itu pada Xiao Yan. Kalau bukan karena dia tertarik pada hadiah untuk tempat juara, kemungkinan Xiao Yan tidak akan berpartisipasi dalam grand meeting seperti itu. Secara kasar, itu bukan urusannya apakah itu pesaing dari negara lain atau kerajaan ini menjadi juara. Berdiri di platform tinggi, Kie Mier perlahan menyapu para pesaing di bawah yang antusiasmenya melonjak. Ketika pandangannya dialihkan ke Xiao Yan, dia tertegun sejenak. Segera, matanya menyipit. Nilai yang dia lekatkan pada Xiao Yan di hatinya juga menjadi jauh lebih besar. Anak kecil ini benar-benar tidak sederhana. Jika itu adalah seseorang yang jauh lebih tua yang memiliki sikap tenang seperti itu, Kie Mier tidak akan merasakan sesuatu yang tidak pantas. Namun, seseorang yang berusia sekitar 20 tahun seharusnya berada pada tahap di mana seseorang adalah seorang pemuda yang sangat sombong dan tidak terkendali. Namun, Xiao Yan memiliki kekuatan mental seperti orang tua yang sudah lama mengalami urusan duniawi. Ini tidak bisa membantu, tetapi menyebabkan orang memperlakukannya dengan sangat perhatian. Dari bagaimana Kie Mier melihatnya, Xiao Yan sudah memiliki beberapa kemampuan dan karakternya jauh melebihi persyaratan dasar. Dia telah memenuhi dua syarat terpenting untuk menjadi orang yang kuat. Dia tumbuh lebih kuat hanya masalah waktu. Setelah saya kembali, saya pasti harus membiarkan Ao Tuo memberitahu kami lebih banyak tentang latar belakang Xiao Yan. Jika segala sesuatunya dilakukan dengan tepat, anak kecil ini mungkin saja Raja Pil Guheh yang lain. Dia bahkan mungkin memiliki kemungkinan untuk melampauinya. Kie Mier bergumam pelan di dalam hatinya.
Jika dia benar-benar memiliki potensi ini, kita pasti tidak boleh membiarkan bakat seperti itu jatuh ke dalam sekte awan berkabut atau tangan kekuatan lainnya kali ini. Saat dia berpikir dengan cara ini di dalam hatinya, Kiemier tidak lagi menunda-nunda. Dia melambaikan tangannya dan tersenyum sambil berkata kepada semua orang. Haha, baiklah. Ujian sudah selesai. Semuanya mohon pergi. Ingatlah waktu dimulainya Grand Meeting besok. Jangan terlambat karena apapun. Mendengar ini, semua orang di aula menghadapi sekelompok tetua asosiasi di platform tinggi. Mereka membungkuk sebelum berpencar. Tuan Xiao Yan. Saya tidak berharap bahwa Anda akan menyembunyikan keterampilan Anda dengan baik. Liu Ling sangat mengagumimu. Sama seperti Xiao Yan ingin mengikuti kerumunan besar manusia untuk meninggalkan aula, tawa menyebabkan dia menyatukan alisnya sedikit dan menghentikan langkahnya. Dia memiringkan kepalanya untuk melihat Liu Ling yang tersenyum dan berkata dengan lemah. Saya hanya beruntung. Tidak ada penyembunyian keterampilan. Tuan Xiao Yan masih tetap rendah hati. Saya pikir Anda seharusnya menggunakan api surgawi selama tes, kan? Liu Ling tertawa. Meskipun kebenaran ada di depannya, dia masih tidak begitu percaya bahwa Xiao Yan sepenuhnya menggunakan kekuatannya sendiri untuk mendapatkan hasil seperti itu. Mengingat masalah tentang api surgawi, saat itu, dia menjadi jauh lebih lega. Dari bagaimana dia melihatnya, Xiao Yan seharusnya menggunakan api surgawi selama tes ini untuk mendapatkan hasil yang luar biasa. Jika sudah seperti ini, dia harusnya hampir sama dengan Xiao Yan jika dia menggunakan kartu tersembunyinya. Ketika seseorang yang selalu disebut jenius sepanjang waktu tiba-tiba bertemu dengan orang yang sebaya yang sebenarnya jauh melampaui dirinya, dia akan menemukan banyak alasan berbeda untuk memasang topeng bahwa orang baru ini benar-benar sama seperti orang lain. Ini semua untuk menunjukkan bahwa dia tidak lebih lemah dari orang lain. Xiao Yan melirik pemuda tampan yang secara alami diberkati dengan ketampanan. Dia secara alami tahu arti yang terkandung dalam kata-kata orang lain. Segera, dia tersenyum dengan sikap yang agak mengejek sambil berkata dengan lembut. Tuan Liu Ling, perlakukan saja apapun yang Anda katakan dengan benar. Saya tidak punya pendapat apapun. Xiao Yan tidak punya niat untuk berdebat dengan Liu Ling. Ini karena dia pikir ini sangat konyol. Karena pihak lain mau mempercayai imajinasinya yang liar, dia akan membiarkannya begitu saja. Kebenaran terakhir akan memberinya beberapa tamparan keras. Mengatakan sesuatu padanya sekarang hanya akan membuatnya berpikir bahwa Xiao Yan sedang berakting. Karena sudah begitu, apalagi yang bisa dikatakan Xiao Yan? Setelah mengucapkan kalimat itu, sudut mulut Xiao Yan berisi senyuman mengejek saat dia langsung berjalan keluar dari pintu di bawah tatapan dingin Liu Ling. Setelah itu, dia menghilang dari pandangan Liu Ling. Dengan tatapan yang mengandung rasa dingin, Liu Ling menatap punggung Xiao Yan yang menghilang. Dia mengerutkan bibirnya menjadi garis tipis. Mengepalkan tinjunya, dia dengan lembut dan dingin tertawa. Apa yang bisa dibanggakan? Persaingan dalam Grand Meeting tidak sekedar menguji bagaimana cara mengolah bahan. Tunggu sampai Grand Meeting. Saya akan memberitahu Anda bahwa selain api surgawi, segala sesuatu tentang Anda pada dasarnya tidak berharga. Bab 295 Kuda Hitam. Saat Xiao Yan berjalan keluar dari tempat uji coba, Ao Tuo menyusulnya dari belakang dan berjalan berdampingan dengan Xiao Yan. Sesekali, Ao Tuo memiringkan kepalanya dan melirik pemuda berwajah tenang yang sedang tersenyum. Tatapannya agak aneh. Kenapa kamu terus menatapku? Setelah berjalan agak jauh, Xiao Yan tidak bisa menahan tatapan Ao Tuo. Akhirnya, dia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan bertanya. Saya hanya mencoba mencari tahu berapa banyak hal yang Anda, anak kecil, sembunyikan. Kamu benar-benar bisa membuat semua orang sangat terkejut. Ao Tuo berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Xiao Yan hanya bisa mengangkat bahu tanpa daya. Dengan penampilan Anda yang begitu menarik perhatian kali ini, saya pikir orang tua itu, Kiemier, pasti akan datang kepada saya untuk menanyakan latar belakang Anda segera. Meskipun dia tidak tahu kemampuanmu yang sebenarnya, hanya mampu memperbaiki daun spiritual besi hitam, 8 kali ketika kamu baru berusia sekitar 20 tahun adalah sesuatu yang dapat dihitung dengan satu tangan sejak asosiasi didirikan. Kata Ao Tuo.
Aku tahu, saat Xiao Yan berjalan perlahan, dia menganggukkan kepalanya. Selama pemurnian, daun spiritual besi hitam, dia juga mempertimbangkan semua ini. Namun, Grand Meeting akan segera dimulai. Mengungkap kemampuannya adalah sesuatu yang harus dilakukan cepat atau lambat. Oleh karena itu, tidak ada keharusan untuk dengan sengaja berkinerja buruk di sini. Meskipun menjaga profil rendah itu bagus, jika itu berlebihan, penghinaan dan tatapan mengejek benar-benar menyebabkan Xiao Yan merasa terjerat dan tidak berdaya. Saya harus merepotkan Grandmaster Autuo untuk membantu saya merahasiakan apapun yang terkait dengan identitas saya. Xiao Yan mengerutkan bibirnya dan dengan lembut berkata, "Karena beberapa masalah, jika identitas saya terungkap, sangat mungkin saya tidak dapat berpartisipasi dalam Grand Meeting ini. Oleh karena itu, saya ingin Grandmaster mencoba yang terbaik untuk membantu saya." Mendengar konsekuensi serius yang disebutkan Xiao Yan, Autuo bingung. Dia segera merajut alisnya dengan erat. Jika Xiao Yan mundur dari kompetisi, itu akan mengakibatkan asosiasi alkemis kota Blackrock kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hasil yang baik. Ancaman ini memiliki bobot yang sangat signifikan terhadap Autuo yang tidak memiliki kontribusi besar apapun sejak dia menjabat posisinya. Autuo mengerutkan kening dan merenung lama sebelum menganggukkan kepalanya. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Baiklah. Saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda merahasiakannya. Ada baiknya informasi anggota belum dikirimkan. Saya masih bisa mengubahnya." Terima kasih banyak, Grandmaster Autuo." Mendengar kata-katanya, Xiao Yan menghela nafas lega dan menjawab sambil tersenyum. "Tidak ada pilihan. Saya tidak ingin pesaing yang sulit saya temukan melarikan diri begitu saja." Autuo berkata tanpa daya. Xiao Yan tersenyum. Dia akan mengatakan sesuatu ketika tawa Frank tiba-tiba terdengar di depan mereka. "Hei, Autuo. Bagaimana itu? Apakah tesnya sudah berakhir? Bagaimana anak kecil itu melakukannya?" Saat ini, Xiao Yan dan Autuo sudah keluar dari koridor. Karena ini adalah persimpangan, aliran manusia di sini cukup signifikan. Ketika mendengar tawa Frank, ada cukup banyak orang yang penasaran yang segera memperlambat langkah mereka dan menatap Xiao Yan yang sedang berjalan bersama dengan Autuo. Karena tes sebelumnya adalah tes internal, para alkemis ini tidak mengetahui hasil pasti dari kompetisi tersebut. Namun, mereka dapat mengetahui bahwa orang-orang yang dapat berpartisipasi dalam tes internal tersebut sebagian besar adalah pesaing unggulan dalam Grand Meeting ini dan kemampuan mereka luar biasa. Mendengar tawa itu, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap Frank yang melangkah sambil tersenyum. Mengikuti di sampingnya adalah Su Mei yang tampak sedingin es, yang mengenakan gaun berwarna perak dan Ling Fei. Saat ini, tatapan mereka sedikit penasaran karena mereka juga mengarahkan mereka ke arah Xiao Yan. Jelas, mereka sangat ingin tahu seperti apa hasil yang bisa diperoleh Xiao Yan pada ujian tingkat ini. "Tidak apa-apa. Aku baru saja berhasil lewat." Melihat 3 orang yang telah tiba di depannya, Xiao Yan tersenyum dan berkata. Mendengar ini, Autuo di samping memutar matanya. "Jika hasil seperti ini dianggap lumayan, bukankah orang lain akan gagal?" "Haha, kamu lulus? Itu bagus. Saya awalnya masih sedikit khawatir. Lagi pula, orang-orang yang berpartisipasi dalam tes internal bukanlah orang biasa," kata Frank sambil tersenyum lagi. "Hei kau. Kali ini, Anda mewakili kota batu hitam kami. Meskipun saya tidak berharap Anda melampaui para jenius di sekitar level Liuling, Anda setidaknya harus masuk ke 10 besar untuk tes internal semacam ini agar Anda mendapatkan kemungkinan mencapai hasil yang baik di Grand Meeting. Hanya lumayan saja tidak memadai." Ling Fei bergumam. Jelas, dia pikir lumayan yang disebutkan Xiao Yan akan menjadi jenis yang hampir tidak memenuhi nilai yang harus dilalui. Liuling mungkin seorang jenius, tapi bagaimanapun juga dia adalah murid dari Raja Pil. Terlebih lagi, dia sedikit lebih tua dari Xiao Yan. Menerima hasil seperti itu sudah cukup bagus. Paling tidak, kami bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mendapatkan hasil seperti ini. Tampaknya karena Xiao Yan membantu mengucapkan kata-kata baik atas namanya tentang api bunga persik, terakhir kali, Su Mei melirik Ling Fei dan berkata dengan lemah.
Aku tahu bahwa kamu adalah pahlawan yang menyembah Liu Ling, tapi Xiao Yan adalah seseorang dari pihak kita. Jika dia kalah, reputasi kota batu hitam kita akan rusak. Aku hanya mengatakan ini karena dia adalah perwakilan dari kota Black Rock kita, dan tidak banyak bicara tentang dia. Apa hubungannya ini dengan Liu Ling? Ling Fei berkata dengan kesal. Oh, baiklah. Kalian berdua harus tenang. Melihat sepasang musuh ini, Ao Tuo menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia menghadap Frank dan berkata sambil menyeringai. Ketika kamu mendengar apa yang terjadi, kamu kemungkinan besar akan terkejut sampai rahangmu jatuh. Oh, apa yang terjadi? Frank tercengang saat dia bertanya dengan ragu. Ao Tuo tersenyum diam-diam. Dia akan membuka mulutnya ketika keributan terjadi di koridor di belakangnya. Mereka berbalik untuk melihat. Ternyata keributan itu disebabkan oleh para kompetitor yang mengikuti tes yang berhasil keluar secara berturut-turut. Dua orang yang berada tepat di depan secara kebetulan adalah putri kecil dan wajah Liu Ling yang agak muram. Apakah itu Liu Ling? Raja Pil Grandmaster Guheh murid? Kehadirannya memang luar biasa. Dia alkemis tingkat 3 di usia yang sangat muda. Ah, dia benar-benar menyebabkan orang. Saya pikir orang dengan hasil terbaik untuk tes tidak diragukan lagi adalah dia. Dia memang memiliki guru yang begitu baik. Tidak ada gunanya merasa iri karenanya. Mengamati sekelompok orang yang berjalan keluar dari koridor, orang-orang di sekitarnya segera mulai terlibat dalam percakapan pribadi mereka. Xiao Yan memiringkan kepalanya dan menatap Liu Ling yang sedang berjalan mendekat. Dia tersenyum. Berjalan keluar dari koridor dengan wajah muram, Liu Ling melihat punggung familiar dengan satu pandangan. Sudut mulutnya bergerak-gerak sedikit. Dia kemudian menghirup udara dalam-dalam. Seketika, emosi di wajahnya dengan cepat menghilang. Menggantinya adalah senyuman feminin. Selamat Tuan Xiao Yan. Liu Ling berjalan ke depan. Dia pertama kali membungkuk dan menyapa Ao Tuo dan Frank sebelum menoleh untuk berbicara dengan Xiao Yan, dengan senyum terpampang di wajahnya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Saya beruntung. Masih ada yang harus kulakukan dan tidak nyaman bagiku untuk berbicara lebih lama lagi. Tuan Xiao Yan, mari kita bertemu di Grand Meeting besok. Liu Ling jelas sedang tidak ingin mengobrol sekarang. Setelah dia menyapa mereka, dia mengangkat kakinya dan dengan cepat bergerak melewati kelompok Xiao Yan. Setelah itu, dia melewati kerumunan dan menghilang dari pandangan semua orang. Tuan Xiao Yan. Setelah mengikuti Liu Ling dan mengambil beberapa langkah ke depan, putri kecil tiba-tiba berhenti. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berbalik dan berkata sambil tersenyum kepada Xiao Yan. Ada pertemuan malam ini di mana banyak alkemis akan hadir, kamu. Hehe, maafkan aku. Aku masih harus melakukan sesuatu malam ini dan aku khawatir aku tidak akan punya waktu. Xiao Yan sedikit terpana melihat ranting zaitun yang tiba-tiba diulurkan putri kecil ke arahnya. Dia segera mengerti alasan sebenarnya, menggelengkan kepalanya dan tersenyum saat dia menjawab. Penolakan Xiao Yan tidak melampaui harapan putri kecil. Bibirnya bergerak sedikit. Setelah menatap Xiao Yan sejenak, dia akhirnya berkata sambil tersenyum. Karena sudah seperti ini, maka aku tidak akan memaksamu. Di masa depan, jika Tuan Xiao Yan membutuhkan bantuan, Anda bisa datang dan mencari saya. Selamat tinggal. Xiao Yan mengerutkan bibirnya saat menatap putri kecil yang perlahan menghilang dari ujung pandangannya. Dia mengingat sikapnya terhadapnya sebelum ujian dan melihat situasinya lagi. Dia tidak bisa menahan senyum pahit saat dia berkata di dalam hatinya. Dia memang seseorang dari keluarga kekaisaran. Di matanya, perbedaan antara seseorang yang berguna dan seseorang yang tidak benar-benar membuat perbedaan yang besar dalam pengobatan. Setelah menyaksikan Liu Ling menghilang, Ling Fei, yang masih memiliki bintang di pupil matanya, akhirnya berbalik. Dia menatap Xiao Yan dan bertanya dengan ragu. Itu benar. Kenapa dia baru saja memberimu selamat? Tidak apa. Xiao Yan tersenyum. Dia tidak berpikir bahwa memenangkan Liu Ling adalah sesuatu yang sangat hebat. Meskipun dia adalah murid Guheh,
tetapi bagi Xiao Yan, yang pernah berani memperlakukan Gu He dan Ratu Medusa sebagai ikan dan mutiara saat dia bertindak sebagai nelayan, ketenaran kecil ini tidak membuatnya merasa kagum sedikit pun. Catatan, manfaatkan pertarungan Gu He dan Ratu Medusa untuk mendapatkan keuntungan. Semuanya, aku juga punya beberapa hal yang harus dilakukan. Aku akan pergi dulu. Mari bertemu lagi di Grand Meeting besok. Tanpa memberi Ling Fei kesempatan untuk terus bertanya lebih jauh, Xiao Yan tersenyum pada Ao Tuo dan yang lainnya. Dia menangkupkan kedua tangannya sebelum dengan cepat keluar dari asosiasi. Tes internal barusan adalah untuk menyempurnakan daun spiritual besi hitam. Melihat Xiao Yan bergegas kembali, Ao Tuo menyentuh jenggot putihnya dan tiba-tiba berkata beberapa saat kemudian. Memurnikan daun spiritual besi hitam? Sepertinya itu cukup sulit. Hal itu hampir merupakan bahan yang paling sulit di antara bahan-bahan kelas menengah untuk dimurnikan. Dengan kemampuan saya saat ini, saya paling banyak bisa menyempurnakannya 8 atau 9 kali. Mendengar kata-katanya, Frank terkejut saat dia menoleh dan menjawab. Haha, itu benar. Ao Tuo tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia menghadap tempat Liu Ling menghilang dan membelai dagunya. Rekan kecil itu menyempurnakannya 6 kali. 6 kali? Mendengar perkataan Ao Tuo, wajah Frank langsung dipenuhi keterkejutan. Dia mendecakkan lidahnya dan memuji. Luar biasa. Di usia seperti itu, dia benar-benar mampu mencapai banyak perbaikan. Dia benar-benar layak menjadi murid Gu He. Benda itu, sepertinya aku hanya bisa memperbaiki 2 kali. Ling Fei hampir sama denganku. Bakat Liu Ling benar-benar luar biasa. Su Mei di samping menghela nafas lembut saat dia berkata. Hehe. Itu wajar saja. Orang yang paling menonjol di antara alkemis generasi muda Kekaisaran Jia Maha tidak diragukan lagi tidak lain adalah dia. Ling Fei tersenyum dan berkata. Melihat tingkahnya, tampaknya dia benar-benar memuja Liu Ling. Itu belum tentu benar. Ao Tuo tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Melihat mata Ling Fei yang marah menatapnya, dia berkata sambil menyeringai. Meskipun Liu Ling sangat luar biasa, Xiao Yan tidak lebih buruk dari dia. Dalam ujian barusan, Liu Ling menyempurnakan 6 kali sementara Xiao Yan melakukannya 8 kali. Kata-kata Ao Tuo ini tidak diragukan lagi seperti petir, menyebabkan ekspresi Frank menjadi kaku seketika. 8 kali? Itu adalah tingkat yang membutuhkan alkemis tingkat 4 untuk mencapainya. Namun Xiao Yan, sebagai alkemis tingkat 2, benar-benar mampu mencapai ini? Bagaimana ini mungkin? Guru, kamu bercandakan. Ling Fei pulih dari keterkejutannya saat dia berkata dengan canggung. Dia mengalami kesulitan besar untuk mempercayai bahwa Xiao Yan sebenarnya jauh lebih kuat dari Liu Ling. Di satu sisi, Su Mei juga melebarkan bibir merahnya. Ekspresi sedingin esnya saat ini agak terkejut. Meskipun dia tidak pernah meremehkan Xiao Yan, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dapat mencapai hasil yang begitu menarik. Old Ao. Apa yang kamu katakan benar? Fulan menatap Ao Tuo dengan saksama. Wajahnya menunjukkan kegembiraan yang tidak terkendali. Performa Xiao Yan yang lebih luar biasa, semakin besar manfaatnya bagi cabang kota Black Rock. Anak kecil ini menyembunyikan kemampuannya dengan sangat dalam. Tiba-tiba, saya mulai mengantisipasi Grand Meeting kali ini. Ao Tuo tersenyum saat dia melihat tempat Xiao Yan menghilang. Dia berkata, selama rapat besar ini, Xiao Yan mungkin menjadi kuda hitam terbesar. Bersambung ke episode 58. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.